So guys, welcome back. So hari ini gue bakal membahas tentang Kamen Rider Zero One. Kamen Rider Zero One merupakan series pertama Kamen Rider di era Reiwa. Dan series ini mendapat banyak sekali kritik dan keluhan dari kalangan para fans-fans. Apalagi orang-orang yang gak suka dengan cara tamatnya Zero One kemarin. Gue sendiri sih suka-suka aja dengan jalan ceritanya. Cuma yang mungkin di beberapa bagian aja agak kurang srek ya. Tapi ya udah guys, mau bagaimana lagi, ceritanya emang udah kayak gitu ya, emang gitu aja ya. Tentu aja di Zero One banyak sekali form-form Kamen Rider yang digunakan oleh para Kamen Rider di series ini. Dan guys, kali ini gue akan membahas 7 form terkuat dari Kamen Rider di series Zero One. Kira-kira apa aja? Langsung aja kita ke nomor 7. Nomor 7 kita punya Kamen Rider Rampage Vulcan. Rampage Vulcan sendiri merupakan final form dari Kamen Rider Vulcan. Vulcan atau Foi Isamu mengakses form ini dengan menggunakan Rampage Gatling Progress-Ki dan memasukkannya ke M-Shot Riser. Form ini mencampurkan 10 Progress-Ki sekaligus, yaitu Wolf, Kong, Mammoth, Shark, Cheetah, Hornet, Falcon, Scorpion, Tiger, Polar Bear. Dan guys, bukan cuma di Progress-Ki, tapi kalau misalnya kita perhatiin di armornya atau di formnya guys ya, kita bisa melihat 10 hewan yang disimbolkan di kanan armornya. Kalau misalnya kita lihat stats dari Kamen Rider Rampage Vulcan, ia memiliki kekuatan pukulan sebesar 46,5 ton, kekuatan tendangan sebesar 97,7 ton, ketinggian loncatan maksimal sebesar 61,2 meter, dan kecepatan lari sebesar 100 meter per 0,9 detik. Dari stats ini kita bisa lihat bahwa Rampage Vulcan jauh lebih kuat daripada Jin Burning Falcon dan Kamen Rider Towser. Tadinya gue nggak mau naruh Metal Cluster Hopper di nomor 6 guys, soalnya ini adalah form favorit gue. Tapi setelah kita lihat dari statsnya dan kita lihat dari performanya, kekuatannya, dan dia kalah sama siapa aja, ya gue harus taruh dia di nomor 6. Oke, sekarang siapa sih yang nggak tahu Kamen Rider Zero One Metal Cluster Hopper? Ya, ini adalah super form dari Kamen Rider Zero One. Aruto Hiden selaku Kamen Rider Zero One menggunakan Metal Cluster Hopper Progress-Ki untuk mengakses form ini. Waktu debut sih ini keren banget ya. Udah kayak suit Iron Man yang nanotech itu ya guys ya. Karena ibaratnya guys, armor dari form ini terdiri dari jutaan belalang-belalang besi kecil. Jadinya belalang besi ini bisa dibentuk sesuai dengan kemauan dari usernya. Bisa dibentuk jadi pedang, jadi tameng, dan bisa jadi duri-duri juga. Pokoknya GG abis. By the way, jutaan belalang tersebut disebut juga sebagai hidden metal. Setelah Hiden Aruto mendapatkan pedang Progress Hopper Blade, form ini pun dapat dikendalikan oleh Aruto dengan sepenuhnya. Kalau misalnya kita lihat dari statsnya guys ya, Zero One Metal Cluster Hopper memiliki kekuatan pukulan sebesar 44,8 ton, tendangan sebesar 93 ton, maksimal ketinggian loncatan sebesar 102,9 meter, dan kecepatan lari maksimal sebesar 100 meter per 1,2 detik. Jadi sebenarnya dari Rampage Vulcan, si Metal Cluster Hopper ini cuma menang di ketinggian loncatan guys ya. Karena tahu sendiri guys, ini belalang. Belalang itu loncatnya tinggi sekali ya. Gue masukin Metal Cluster Hopper di nomor 6, lebih tinggi dari Rampage Vulcan karena mengingat debutnya yang sangat keren dan overpower. Jadinya anggap aja ini Metal Cluster Hopper yang lagi berserk lawan Rampage Vulcan guys. Ya itu nggak pernah terjadi, tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi dan gue pikir-pikir lagi, mungkin Metal Cluster Hopper bisa menang kali ya. Soalnya ya Metal Cluster Hopper jauh lebih unggul lah di teknologi guys, kalau menurut gue ya. Soalnya kan ada hidden metalnya. Oke, next one di nomor 5 kita punya Kamen Rider Arc Zero. Kamen Rider Arc Zero merupakan form dari Arc sendiri. Dan si Arc ini bisa merasuki siapa saja dari anggota Metsubo Jinrai.net guys ya. Ikazuchi, Jin, dan Horobi semua udah digilir buat jadi Arc Zero. Dan dia ini ngeri banget guys ya. Dia bisa nyetak senjata sendiri, senjata apapun itu dicetak langsung dari drivernya guys, bayangin ya. Arc Zero sendiri menggunakan Arc Driver untuk berubah. Jadi Arc Driver itu cuma dipencet doang, belum dimasukin kunci guys ya. Menurut gua secara desain juga dia menarik banget.
bener-bener kayak villain dan bener-bener fresh banget ya. Kayak retak-retak gitu di armornya ya. Arc Zero memiliki kekuatan pukulan sebesar 47,6 ton, kekuatan tendangan sebesar 96,3 ton, maksimal ketinggian loncatan sebesar 73,1 meter, dan kecepatan lari maksimal sebesar 100 meter per 0,8 detik. Lebih cepat daripada Vulcan dan Metal Cluster Hopper guys ya. By the way, ini semua statsnya gue ambil dari wiki ya Kamen Rider Zero One. Kalau misalnya kita bandingin antara Arc Zero, Metal Cluster Hopper, dan Rampage Vulcan, ya mereka bertiga ini masih rada deket-deket lah ya statsnya ya. Nggak terlalu beda jauh. Walaupun begitu, ketika Arc Zero muncul, kemunculannya telah membuat banyak orang mental down guys ya. Mulai dari Yuwa yang bener-bener udah bilang kayak kita nggak bisa kalahin benda itu, kita nggak bisa ngalahin makhluk itu. Sampai dengan Aruto yang udah mulai goyah kepercayaannya dengan Hyumagear. Ya bener-bener Arc Zero ini muncul dan menebarkan teror guys ya. Oke, next one kita punya final form dari Kamen Rider Arc Zero, yaitu Kamen Rider Arc One. Bisa dibilang false power up juga untuk Kamen Rider Zero One, dan banyak orang yang bilang itu final formnya Zero One. Tapi kalau misalnya kita lihat dari statsnya, 54,2 ton untuk pukulan, 104,4 ton untuk kekuatan tendangan, 93,6 meter untuk loncatan, dan 100 meter per 0,6 detik untuk kecepatan larinya, kita bisa lihat bahwa statsnya ini masih kalah sama Zero Two. Jadi kalau misalnya kita bilang Zero Two itu final form, ya itu lebih pantas sih guys ya. Soalnya Zero Two memiliki stats yang sangat besar, jauh lebih besar daripada Arc One. Nggak terlalu jauh sih besarnya ya, cuma ya emang bener-bener mantap juga guys. Maka dari itu kita hanya bisa memasukkan Arc One menjadi false power up, bukan final form, bukan evil form. Evil form bisa sih ya. Berserk form gak sih? Tapi kalau berserk form kan itu maksudnya MC atau karakter dari yang menggunakan Kamen Rider nggak bisa menggunakan dengan baik guys ya. Tapi si Arc Zero ini benar-benar bisa menggunakan dengan baik. Contohnya, ketika dia menghapus data dari Progresski, si Vulcan, Valkyrie, dan menghancurkan Thousand Driver. Itu sebenarnya si Aruto benar-benar melakukan dengan kemauannya sendiri ya. Itu karena Arc Driver sendiri mempengaruhi hatinya si Aruto yang sudah dipenuhi oleh dendam karena kematian Izu. Gara-gara itu Arc bisa memangsa hatinya si Aruto guys ya. Gara-gara Izu mokat, jadinya ya ada malice, ada kejahatan, ada dendam, ada rasa dengki gitu ya, ada rasa benci. Kalau misalnya kita lihat dari desainnya, ini desainnya bener-bener keren banget, gua suka banget. Dan by the way, DX-nya masih pre-order. Jadi buat kalian semua yang nagih-nagih bang review Arc Driver, sabar guys ya, belum rilis. Nanti kalau udah rilis dan udah dijual di Indonesia, gue bakal langsung gas beli ya. Semoga kalau misalnya gue ada rezeki ya. Conclusion One, anjay, keren banget sumpah. Aduh, Arc Driver keren banget. Oh ya, by the way, dia itu berubahnya dengan menggunakan Arc One Progresski dan dimasukkan ke Arc Driver Zero guys ya. Dan sayangnya Aruto sekarang udah nggak bisa mengakses kekuatan dari Arc One karena Arc Drivernya itu hancur sama Horobi ya. Dan ngomongin soal Horobi, kita bakal ngomongin form yang ketiga, Kamen Rider Horobi Arc Scorpion. Progress, Arc, Destruction, Ruin, Despair, Extinction, Arc Scorpion. The conclusion of the evil climbs the top of the highest mountain of rock. Sebenarnya permainan kata-kata untuk menghormati nama dari Takaiwa Seiji ya, suit aktor yang sudah legend banget pokoknya di Toei Pro Company. Dan Arc Scorpion sendiri merupakan final form dari Kamen Rider Horobi. Dia mengakses form ini dengan menggunakan Arc Scorpion Progresski dan dimasukkan ke Zetsumetsu Driver. Sebuah driver yang sebenarnya bodinya itu Zero One Driver, tapi Zero One unitnya dicabut lalu diganti sama Zetsumetsu Driver unit. Kalau misalnya kita lihat dari statusnya, yaitu 58,7 ton untuk pukulan, 109,7 ton untuk tendangan, 101,3 meter untuk kekuatan loncatan maksimal, dan 100 meter per 0,5 detik untuk kekuatan lari maksimal. Kamen Rider Horobi Arc Scorpion memiliki stats yang sedikit lebih tinggi daripada Arc One. Apalagi itu kemarin Arc One-nya nggak mau berantem guys ya, kayak sengaja ngepur-ngepur gitu, nggak mau ngelawan. Sampai-sampai si Horobi kesal sendiri, kenapa lu nggak ngelawan? Pokoknya si Aruto kayak sengaja, soalnya yang bisa ngantiin si Aruto yang lebih kuat daripada Arc One cuma Horobi Arc Scorpion. By the way, ini ketika si Arc Scorpion berubah untuk yang pertama kali, itu bener-bener keren banget guys ya. Udah kayak ladang pertempuran para samurai zaman dulu. Itu sumpah satu battlefield, semuanya itu pedang dan senjata semua guys. Attach caliber, abis itu attach shotgun, attach arrow, semua ada guys ya.
semua ada lengkap. Bahkan Progress Hopper Blade pun ada guys, sampai diambil sama Arc One dan dipakai buat nangkis serangan sekali. Wow. Zetsumetsu Driver milik Horobi sendiri dihancurkan oleh form terbaru Extra Final Form dari Kamen Rider Zero One, yaitu yang nomor 2, Kamen Rider Zero One Realizing Hopper. Ya, jangan marah dulu. Jangan kesel dulu. Emang parah guys ya. Ibaratnya ini merupakan base form dari Kamen Rider Zero One, tapi dia itu berubahnya pakai Realizing Hopper Progress Key. Jadinya hitungannya ini merupakan form baru dan tentu aja statsnya jauh lebih tinggi daripada form si Rising Hopper guys ya. Jauh lebih tinggi. Gue bilang jauh banget parah. Ini udah kayak lebih kuat daripada Metal Cluster Hopper juga ya. Kita lihat statsnya guys ya. Dia memiliki kekuatan pukulan sebesar 59,1 ton, pukulan tendangan sebesar 114,7 ton, ketinggian loncatan sebesar 165,7 meter, dan kecepatan lari sebesar 100 meter per 0,5 detik. Wow, form Zero One paling cepat kedua. Serius guys, ini bener-bener nggak ada bedanya dengan Rising Hopper. Ya cuma dia lebih kuat aja gitu, jauh lebih kuat guys ya. Mendekati statsnya yang nomor 1 nanti. Gue bilang ini ngeselin, ya emang ngeselin, tapi kalau dipikir-pikir masuk akal, ya masuk akal. Soalnya tada! Mainan baru. Yoi, by the way, buat yang nagi-nagi gua buat review Arc Scorpion, terus review Japanese Wolf, terus review Realizing Hopper, tolong deh guys ya, ini tiga biji ini itu setnya beda-beda semua untuk memorial progress key-nya, dan harganya itu lumayan gak masuk akal guys. Jadi ya tolong, gue bingung. Banyak banget yang mesti dibeli. Tolong deh, tolong. Aduh, banyak banget ini racun-racun guys ya. Mungkin kita harus bikin bahas-bahas racun berikutnya ya untuk line Zero One. Ya intinya gitulah. Oke, sebelum kita ke nomor 1, gue punya honorable mention. Jadi gue bakal mention si Kamen Rider Eden. Kamen Rider Eden merupakan Kamen Rider yang akan muncul nanti di summer movie-nya si Zero One. Tapi udah nggak summer lagi, udah winter itu ya kalau Desember. Karena gara-gara koronce, gara-gara corona, gara-gara pandemi, semua itu harus diundur. Gue sebenarnya pengen masukin dia ke list ini. Cuma karena kita masih belum tahu kekuatannya sebesar apa, jadinya ya gue nggak bisa masukin si Eden ke listnya dulu guys ya. Tapi gue yakin guys, tanpa tahu statsnya pun Eden ini bisa masuk ke dalam list. Karena ya pikir secara logika aja guys ya, semua Kamen Rider yang memakai progress key yang dicetak sama Arc itu kuat-kuat semua. Arc One, Arc Scorpion itu semua GG semua. Dan ya kita langsung aja ke nomor 1. Yes, gak usah banyak bacot, gak usah banyak mikir. Kita punya Kamen Rider Zero Two. Ya, secara esensial Zero Two merupakan form Kamen Rider terkuat di series Zero One. Ya karena memang Zero Two ini merupakan final form dari Kamen Rider Zero One. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir guys ya, Zero Two ini menggunakan driver baru. Dan harusnya si Zero Two ini menjadi Kamen Rider lain guys ya, Kamen Rider baru seutuhnya. Tapi karena ini masih series Zero One, jadi ya dihitungnya final formnya guys ya. Mungkin lebih keren kalau misalnya dihitung kayak Metal Cluster Hopper itu final form dari Zero One dan Zero Two merupakan base form dari Zero Two. Tapi karena emang Zero Two itu udah kuat banget, jadi dihitungnya sebagai final form. Tau lah. Kalau didebatin tuh nggak ada habisnya guys ya. Naruto mengakses kekuatan dari Zero Two dengan menggunakan Zero Two Driver Unit dipasangin ke Zero One Driver, lalu dia menggunakan Zero Two Progress Key. Ya, buat yang lagi reviewnya sabar guys ya. Dilihat dari desainnya, wow, keren sekali. Gak usah ditanya guys ya. Simple, futuristik, Iron Man, semua ada di dalam situ. Bahkan elemen dari Metal Cluster Hopper juga ada guys. Soalnya ada sedikit warna silvernya ya. Tapi guys, ini tragis sih. Soalnya si Zero Two ini, kalau misalnya kita lihat, dia cuma dipakai selama 4 episode only guys ya. Episode 40, 41, 42, 44. Sementara kalau misalnya kita lihat dari Kamen Rider sebelumnya guys ya, mereka itu lebih sering menggunakan final formnya dibandingkan dengan Zero One. Oke, dan itu aja untuk 7 form Kamen Rider terkuat di series Kamen Rider Zero One. Menurut kalian bagaimana? Kira-kira apakah ada yang gue lewatkan Kamen Ridernya? Atau kalian gak setuju sama listnya? Silahkan komen di bawah aja. Karena list ini gue buat atas pendapat gue sendiri dan atas
stats yang gue peroleh dari wiki Kamen Rider Zero One. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan ketemu lagi bareng gue di video berikutnya. Have a good day and stay awesome. Bye-bye. Woo!